Hidrolika aliran pipa. Aliran melalui pipa. Saluran tertutup adalah saluran yang tertutup secara sempurna oleh batas cairnya, sedangkan saluran terbuka adalah saluran tidak tertutup secara sempurna oleh batas cairnya seperti sungai. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Pada zat cair yang mengalir di dalam bidang batas akan terjadi tegangan geser dan gradien kecepatan pada seluruh medan aliran karena adanya kekentalan. Tegangan geser tersebut akan menyebabkan terjadinya kehilangan tenaga selama pengaliran. Selanjutnya, contoh ketidakmampuan aliran membawa sedimen. Pembesaran penampang. Di samping adanya kehilangan tenaga akibat gesekan atau kehilangan tenaga primer, terjadi pula kehilangan tenaga yang disebabkan oleh perubahan penampang pipa, sambungan, belokan, dan katup atau kehilangan tenaga sekunder. Pipa panjang kehilangan tenaga primer biasanya jauh lebih besar daripada kehilangan tenaga sekunder, sehingga pada keadaan tersebut kehilangan tenaga sekunder dapat diabaikan, sedangkan pada pipa pendek, kehilangan tenaga sekunder harus diperhitungkan. Apabila kehilangan tenaga sekunder kurang dari 5% dari kehilangan tenaga primer, maka kehilangan tenaga tersebut bisa diabaikan. Untuk memperkecil kehilangan tenaga sekunder, perubahan penampang atau belokan dapat dibuat secara berangsur-angsur. Pembesaran penampang mendadak mengakibatkan kenaikan tekanan dari P1 menjadi P2 dan kecepatan turun dari V1 menjadi V2 seperti pada gambar. Dapat digunakan persamaan Bernoulli A1V1 sama dengan A2V2. Kehilangan tenaga pada perbesaran penampang akan berkurang apabila perbesaran dibuat secara berangsur-angsur. Kehilangan tenaga diberikan oleh persamaan HE sama dengan K dikali V2 dibagi 2 dikali G. Dengan HE adalah kehilangan tinggi tekanan minor, K adalah faktor sambungan, cabangan, dan belokan, V adalah kecepatan aliran, G adalah percepatan gravitasi bumi. Pengecilan penampang. Pengecilan penampang yang mendadak garis aliran pada bagian hulu dari sambungan akan menguncup dan akan mengecil pada vena kontrakta pada gambar berikut. Percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa luas penampang sekitar 0,6 A2. Berdasarkan persamaan kontinuitas di vena kontrakta, maka HE sama dengan KC dikali 0,44 dikali V dikali 2 dibagi 2 dikali G. Kehilangan tenaga pada pengecilan pipa dapat dikurangi dengan membuat pengecilan penampang yang berangsur-angsur. Maka kehilangan tenaga adalah HE sama dengan KC dikali 0,44 dikali V2 dibagi 2 dikali G. Nilai KC tergantung pada sudut transisi alfa dan perbandingan luas A1 dibagi A2 seperti ditunjukkan pada gambar. Belokan pipa. Kehilangan tenaga yang terjadi pada belokan tergantung pada sudut belokan pipa. Rumus kehilangan tenaga pada belokan adalah serupa dengan rumus pada perubahan penampang, yaitu HE sama dengan KB dikali V2 dibagi 2 dikali G. Dengan KB adalah koefisien kehilangan tenaga pada belokan yang diberikan pada tabel. Menurut Triatmojo pada tahun 2015, sudut belokan 90 derajat dan dengan belokan halus atau berangsur-angsur, kehilangan tenaga tergantung pada perbandingan antara jari-jari belokan dan diameter pipa. Kehilangan energi sekunder akibat dari hasil rintangan seperti valve, elbow, dan T. Persamaan kehilangan energi K sama dengan HS dibagi V2 dibagi 2 dikali G. Nilai K dapat dilihat pada tabel berikut. Langkah-langkah perhitungan kehilangan energi pada pipa. Yang pertama, kehilangan energi primer yaitu kehilangan energi yang disebabkan oleh gesekan pada dinding pipa atau F. Yang kedua, kehilangan energi sekunder atau kehilangan energi yang disebabkan oleh sambungan, katup, belokan, dan perubahan penampang. Aliran satu dimensi dari suatu fluida tak kompresibel terjadi bila arah dan besar kecepatannya di semua titik sama.
Akan tetapi, analisis aliran satu dimensi bisa diterima bila dimensi tunggalnya ditentukan di sepanjang garis arus tengah dari aliran, dan bila kecepatan dan percepatan yang tegak lurus pada garis arus tersebut dapat diabaikan. Dalam hal-hal seperti itu, nilai rata-rata dari kecepatan, percepatan, dan ketinggian dianggap menyatakan aliran sebagai suatu keseluruhan dan penyimpangan-penyimpangan kecil bisa diabaikan. Aliran air yang ada di alam ini memiliki bentuk yang beragam karena berbagai sebab dari keadaan alam, baik bentuk permukaan tempat mengalirnya air, juga akibat arah arus yang tidak mudah untuk digambarkan. Misalnya aliran sungai yang sedang banjir, air terjun dari suatu ketinggian tertentu, dan sebagainya. Contoh yang disebutkan di bagian depan memberikan gambaran mengenai bentuk yang sulit dilukiskan secara pasti. Namun demikian, bila kita kaji secara mendalam, maka dalam setiap gerakan partikel tersebut akan selalu berlaku hukum kedua Newton. Oleh sebab itu, agar kita lebih mudah untuk memahami perilaku air yang mengalir, diperlukan pemahaman yang berkaitan dengan kecepatan atau laju air dan kerapatan air dari setiap ruang dan waktu. Bertolak dari dua besaran ini, aliran air akan mudah untuk dipahami gejala fisisnya, terutama dibedakan macam-macam alirannya. Aliran steady. Aliran air dikatakan steady apabila kelajuan air pada setiap titik tertentu setiap saat adalah konstan. Aliran steady banyak dijumpai pada aliran air yang memiliki kedalaman yang cukup atau pada aliran yang memiliki kecepatan yang kecil. Sebagai contoh aliran steady yaitu aliran laminar, yakni arus air memiliki arus yang sederhana atau arus tenang. Kelajuan gerak yang kecil dengan dimensi vektor kecepatannya berubah secara kontinu dari nol pada dinding dan maksimum pada sumbu pipa atau dimensi linearnya kecil, dan banyak terjadi pada air yang memiliki kekentalan rendah. Aliran steady terjadi jika di sembarang titik, kecepatan partikel-partikel fluida yang bersifat sama pada jangka waktu yang berurutan. Jadi, kecepatannya tetap terhadap waktu sama dengan nol, tapi bisa berubah-ubah pada titik-titik yang berbeda-beda atau terhadap jarak. Contohnya jalur-jalur pipa yang mengalirkan cairan pada keadaan head tetap atau mulut sempit atau orifice yang mengalir pada keadaan tetap menggambarkan aliran steady. Aliran non-steady. Aliran air dikatakan non-steady apabila kecepatan pada setiap tempat tertentu dan setiap saat tidak konstan. Hal ini berarti bahwa pada aliran ini kecepatan V sebagai fungsi dari waktu. Dalam aliran ini, elemen penyusun air akan selalu berusaha menggabungkan diri satu sama lain dengan elemen air di sekelilingnya, meskipun aliran secara keseluruhan berlangsung dengan lancar. Contohnya adalah aliran turbulen, yakni bahwa partikel dalam fluida mengalami perubahan kecepatan dari titik ke titik dan dari waktu ke waktu berlangsung secara tidak teratur. Oleh sebab itu, aliran turbulen biasanya terjadi pada kecepatan air yang tinggi dengan kekentalan yang relatif tinggi serta memiliki dimensi linear yang tinggi. I think that's all. Thank you.